Halo sobat anime, mohon maaf ini jaringan XL-nya lagi gangguan. Waduh, harusnya udah diupload tapi nggak kelar-kelar. Waduh. Dalam kesempatan kali ini kita lanjutkan lagi yuk Magic Emperor. Langsung aja kita gaskeun. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Hyuan sudah keluar dari dalam area ilusi dan ternyata sudah 5 tahun sejak ia terjebak di dalam sana. Dan kini di tempat lain di belakang bukit kota Huanyu muncullah seorang patriark dari menara Huanyu beserta 2 orang tetua lainnya. Mereka datang ke tempat ini untuk menyaksikan suatu peristiwa penting karena dari dalam mulut goa muncullah suatu asap putih yang sangat tebal dengan bayangan seorang wanita dari dalam sana. Dan ia adalah Chu Qifeng atau biasa kita sebut dengan Chu Chu. Ia datang dengan tampilan barunya yang lebih fresh dan juga lebih kawaii. Waduh. Melihat kehadiran Cucu, seorang patriark dari menara Huanyu langsung saja melepaskan suatu serangan jarum beracun dengan sangat cepat ke arah Chu Qifeng. Tapi di sini Cucu dengan santuy ia melihat serangan itu datang ke arah padanya. Dengan senyum manisnya yang juga hembusan nafas dari bibir lembutnya, ia dapat menghancurkan serangan jarum itu dengan sangat mudah. Melihat Chu Qifeng sudah terlahir kembali dengan kemampuan yang sangat luar biasa ini, membuatnya pun semakin lebih menarik. Patriark dari menara Huanyu pun mengatakan kepada Sucu, jika saja ia tidak membuang-buang waktu secara percuma selama 10 tahun lalu, pasti Cucu tidak akan lebih lemah daripada 6 tenaga lainnya. Dan perkataan itu pun hanya disambut dengan senyum manisnya saja. Cucu juga mengatakan kalau kemampuan yang dimilikinya saat ini berkat para tetua yang telah membantunya berlatih siang dan juga malam. Para tetua yang mendapatkan sanjungan dari Cucu, mereka pun hanya tersenyum dan mengatakan kalau bakat yang dimiliki Cucu ini sangat luar biasa dan tugas mereka hanyalah mengaktifkan suatu potensi yang ada di dalam tubuh wanita ini. Dan ternyata selama 5 tahun melakukan pelatihan tertutup, Cucu sudah naik level ke ranah Hyuan tingkat 5. Dengan naiknya Cucu ke ranah Hyuan tingkat 5, dan hal itu akan memberikan suatu cecahan harapan yang dimiliki oleh menara Huanyu yang akan membuat 6 keluarga lainnya pun tidak akan berani lagi memandang rendah menara Huanyu. Dan hal itu pun dibenarkan oleh nenek seksi ini. Ia mengatakan kalau mereka harus menyerang gerbang kaisar dan menekan mereka. Jika tidak, maka gerbang kaisar pasti akan semakin besar kepala. Dan untuk melakukan itu semua, menara Huanyu pun tidak akan bergerak sendirian. Mereka akan melakukan bersama-sama dengan aliansi mereka, yaitu Pavilion Qianlong dan juga Mansion Jianho. Dan tentunya selain gerbang kaisar, mereka juga harus melawan lembah Yaoming, hutan Harpy, dan istana Raja Obat. Dengan kata lain, kekaisaran telah terbagi menjadi 2 faksi yang akan saling berselisih di dalam event 100 tahun kali ini. Dan di sini Cucu pun paham kalau mereka kali ini akan berhadapan dengan musuh yang lebih kuat lagi. Karena secara hitungan mereka ini kalah jumlah, yaitu 3 melawan 4. Tapi hal itu pun langsung dibantah oleh nenek seksi ini. Ia mengatakan untuk pertarungan kali ini terjadi 4 lawan 4, di mana keluarga Luo akan ikut serta dalam pertarungan besar ini. Tapi karena mereka keluarga kelas 3, setidaknya mereka harus memulainya dari tingkat yang paling bawah untuk dapat berdiri sejajar dengan para bangsawan agung. Tapi nenek ini juga mengatakan kalau dirinya juga tidak akan tahu siapa yang akan dikirim oleh keluarga Luo. Mendengar itu, Cucu pun cukup terkejut. Ia tidak menduga kalau keluarga Luo akan ikut terlibat dalam suatu pertarungan besar antar bangsawan agung. Dan hal itu pun dibenarkan oleh nenek seksi ini. Nenek ini juga mengatakan kalau sebenarnya hal ini terjadi akibat ulah si bocah nakal. Tapi sekarang orang itu malah menghilang lebih dari 5 tahun. Bahkan saat ini keluarga Luo juga tidak tahu di mana keberadaan bocah nakal itu. Mendengar itu, Cucu pun kembali terkejut. Ia bertanya apakah dia menghilang. Apa yang terjadi kepada dirinya? Dan si nenek dan juga para tetua menara Huanyu pun menjelaskan kalau 5 tahun lalu seseorang mendengar kabar kalau bocah itu telah pergi menuju lembah Jilei. Namun setelahnya itu tidak pernah terdengar kabarnya lagi. Mendengar itu, Cucu pun tidak percaya. Ia tidak percaya jika bocah nakal itu mengalami suatu insiden di tempat itu. Melihat Cucu yang sepertinya mentalnya sedikit goyah, membuat nenek seksi ini pun meminta agar Cucu menjauhi bocah itu. Karena bocah itu memiliki suatu ambisi yang sangat-sangat besar. Nenek ini juga tidak memungkiri kalau bocah yang memiliki ambisi sangat besar itu memang sangat mempesona untuk seorang wanita. Tapi bocah yang seperti itu juga merupakan orang yang paling menyakitkan bagi hati seorang wanita. Waduh.
Karena di dalam hatinya mereka pun akan menganggap wanita hanyalah sebagai beban dan tidak akan pernah dapat menghargainya. Jadi, si nenek seksi ini pun meminta agar cucu tidak terlalu terobsesi dengan bocah nakal itu. Tapi di dalam hatinya, cucu pun tidak dapat melakukan apapun dan tidak akan menerima hal itu. Karena ia sudah jatuh cinta dengan bocah nakal itu. Waduh, si kampret Zoufan ini. Di tempat lain, di tempat ruang rahasia Mansion Jianho, nih keluarlah seseorang dari dalam ruangan. Dan orang itu adalah Tian Xiang dan juga Tian Yang. Dengan penampilan baru mereka yang terlihat seperti bocil. Waduh. Di sini Tian sangat senang karena dirinya sudah dapat menguasai seluruh teknik bela diri milik Mansion Jianho, yang artinya ia sudah dapat menikah dengan Ning. Waduh, si gadis imut itu. Berbeda dengan Tian Yang yang otaknya hanya kawin, dan kawin. Tapi di sini kakaknya yaitu Tian Sang ia lebih tertarik dengan seni bela diri. Karena di dalam hatinya masih ada satu orang yang harus ia kalahkan, yaitu pangeran pertama Gerbang Kaisar. Sedangkan di tempat lainnya lagi, kini muncul seorang bocah lainnya. Seorang bocah yang baru saja keluar dari pelatihan tertutup milik Pavilion Qianlong. Dan ia adalah tuan muda Pavilion Qianlong yang bernama Long Xingyun. Waduh. Dan bocah inilah yang akan mewakili Pavilion Qianlong dalam pertarungan 100 aliran. Dan kini di tempat musuh bebuyutan mereka di kota naga, tepatnya di kediaman Gerbang Kaisar, orang-orang telah berkumpul di hadapan suatu pintu kamar rahasia. Mereka semua berkumpul untuk menyambut seseorang yang merupakan monster generasi muda. Orang yang sudah berada di puncak seni bela diri untuk generasi muda yang hampir tidak mungkin dapat dikalahkan. Dan orang itu adalah Huang Pungqintian yang merupakan pangeran pertama Gerbang Kaisar. Mereka semua yang melihat aura pangeran pertama, mereka pun tahu kalau bocah itu memiliki aura raja di sekitarnya. Bocah ini terlihat sangat percaya diri dengan kemampuannya. Bahkan ia juga mengatakan kalau dirinya tidak perlu untuk mengikuti event 100 tahun ini hanya untuk menaklukkan para 7 bangsawan lainnya. Tapi cukup dengan kehadirannya saja, itu semua lebih dari cukup. Dan ia juga sangat percaya diri dapat menaklukkan 6 bangsawan agung lainnya di bawah kendalinya. Tidak seperti ayahnya yang gagal dalam melakukan hal itu. Mendengar itu, para tetua dari Gerbang Kaisar pun sadar tindakan pangeran pertama ini jelas-jelas suatu pemberontakan yang dilakukan kepada ayahnya sendiri. Dan ternyata tujuan utama pangeran pertama untuk menaklukkan 6 bangsawan agung lainnya untuk mendapatkan suatu dukungan, untuk dapat membuat dirinya mendapatkan suatu dukungan untuk dapat menjadi seorang raja atau kaisar di Tianyu. Dan hal itu pun sama seperti apa yang direncanakan oleh Patriark Gerbang Kaisar, yang artinya bapak dan juga anaknya sama-sama mengincar posisi kaisar di kekaisaran ini, kekaisaran Tianyu. Tapi di sini seorang kepala pelayan dari Gerbang Kaisar yaitu Tuan Leng Wuchan yang memperingati pangeran pertama untuk berhati-hati atau kau akan tersingkir. Tuan Leng pun mengatakan kepada pangeran pertama kalau baru-baru ini muncullah bintang jahat dari Tianyu yang bernama Zoufan. Bocah nakal itu telah membuat suatu masalah dengan seluruh bangsawan agung. Ada puluhan tetua dari 7 bangsawan agung yang telah tewas di tangannya. Bahkan pangeran kedua pun dari Gerbang Kaisar juga tewas di tangan bocah nakal itu. Dan kabarnya bocah nakal itu juga akan ikut dalam pertarungan 100 aliran ini. Jadi saat ini Tuan Leng pun memperingatkan bocah ini untuk berhati-hati. Tapi di sini pangeran pertama pun merasa hal itu tidaklah aneh, mengingat pangeran kedua itu memanglah sampah. Dan ia juga mengatakan kalau para tetua itu sama sampahnya dengan pangeran kedua, yang membuat para tetua Gerbang Kaisar pun langsung kircep. Pangeran pertama juga bertanya apakah bocah nakal itu sama seperti Gu Santong yang muncul 300 tahun lalu? Apakah ia memiliki suatu keberanian untuk menjadi yang tak terkalahkan? Tapi di sini Tuan Leng pun mengatakan kalau Yifan ini berbeda dengan Gu Santong. Tuan Leng pun mengatakan walaupun Gu Santong itu sangat kuat, tapi bocah itu terlalu ceroboh. Dan hal itu pun berbanding terbalik dengan Yifan. Bocah itu memang tidak terlalu kuat, tapi ia sangat licik dan juga pintar dalam membentuk suatu aliansi. Dan alasan kenapa Gerbang Kaisar sulit untuk memenggal kepalanya, ya karena memang bocah itu membentuk suatu aliansi dengan 3 bangsawan agung lainnya. Selain itu, bocah nakal itu juga telah mengendalikan salah satu 4 penjaga naga, yaitu Marshal Dugu. Selain mereka berempat, di sini juga pihak kekaisaran juga bersama dengan bocah nakal itu.
Mendengar itu pangeran pertama pun paham. Ia tahu kalau bocah itu sepertinya cukup menarik sebagai seorang penipu. Jadi di sini pangeran pertama ia mengatakan kalau dirinya akan secara pribadi mengakhiri perjalanan bocah itu di dalam pertarungan 100 aliran ini. Tuan Leng pun berterima kasih jika pangeran mau melakukan hal itu. Tapi Tuan Leng pun kembali memperingatkan pangeran kalau dalam beberapa tahun terakhir orang-orang yang meremehkan bocah itu selalu saja berakhir dengan nasib yang tidak baik. Mendapatkan peringatan itu terus-terusan membuat pangeran pertama pun murka. Ia tidak terima bocah itu terus-terusan dibanding-bandingkan lebih hebat daripada dirinya. Dan hal itu pun membuat Tuan Leng langsung kircep. Pangeran pun meminta agar Tuan Leng tidak membandingkan dirinya dengan mereka yang seperti sampah dan tidak berguna. Selain itu, pangeran juga mengatakan setelah ia mendapatkan kepala bocah itu, ia akan mengambil alih tahta dari gerbang kaisar. Dengan mengatakan, "Ayah, bukankah kau sudah terlalu tua?" Mendengar itu, Patria Gerbang Kaisar pun hanya dapat melihat dengan tatapan dingin. Dan 5 bulan kemudian di ibu kota kekaisaran, Kaisar Tianyu pun saat ini sedang berada di dalam ruang kerjanya. Ia mendapatkan suatu kabar dari seorang pembawa pesan yang membawakan suatu gulungan pesan yang dikirim dari keluarga Luo. Baca pesan itu terlihatlah ekspresi Kaisar yang sangat murka. Kaisar pun sangat murka dengan isi pesan itu karena semua pesan yang diterima hanyalah berisi kabar baik tentang keluarga Luo. Tapi tetap saja berita tentang keadaan Yifan pun masih belum juga ia temukan. Selain bertanya tentang keberadaan Yifan, Kaisar juga bertanya tentang keberadaan Gu Santong yang telah menghilang 5 tahun juga. Tapi sayangnya pembawa pesan ini pun juga mengatakan kalau ia tidak mendapatkan kabar tentang bocah itu juga. Dan mendengar itu semua, Kaisar pun sangat murka. Bagaimana bisa orang-orang yang penting tiba-tiba saja menghilang? Lantas apa gunanya kekaisaran membesarkan orang-orang bodoh ini yang tidak dapat mencari keberadaan Yifan? Dan sini Kaisar pun langsung mengusir pembawa pesan itu untuk segera pergi dari hadapannya. Di sini Kaisar pun sangat stres bagaimana bisa Gu Santong dan juga Yifan dapat menghilang secara bersama-sama. Apakah ini hanya suatu kebetulan? Apakah mereka benar-benar terbunuh di Gunung Jilei? Tapi jika hanya Gu Santong yang menghilang itu bukanlah suatu masalah. Justru itu termasuk berkah karena membuang satu masalah juga. Tapi untuk Yifan ini sangat disayangkan karena bocah itu belum menyelesaikan tugas yang diberikan olehnya. Dan sangat disayangkan jika bocah itu harus mati. Karena bocah itu merupakan anak yang sangat luar biasa yang mampu merubah keluarga kelas 3 miskin menjadi keluarga yang sangat terpandang. Dan ini sungguh-sungguh sangat disayangkan. Kaisar pun juga mengatakan ia juga tidak tahu tanpa adanya Yifan apakah keluarga Luo masih dapat berguna untuk dirinya. Tak lama setelahnya, Kaisar pun mendapatkan suatu kabar dari seorang pembawa pesan lainnya. Kalau saat ini Gu Santong telah kembali. Dan selesailah alur cerita dari Magic Emperor chapter 287 dan juga 288 di sini. Ya, memang cuman sampai di sini saja. Ya, karena memang segitu. Dah, sampai jumpa di video selanjutnya minggu depan. Bye.